Semua benda yang rentan di depannya didorong keluar olehnya. Pada saat ini, dia juga melihat dengan jelas bahwa itu ternyata adalah salju tebal yang didorong keluar olehnya sendiri. Salju beterbangan, dan setelah tidak ada salju yang menumpuk di tubuh Murong Yu, dia berdiri dengan tiba-tiba, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Di mana ini? Bukankah aku ditendang dari tebing oleh bajingan itu oleh Murong Ling? Apakah aku tidak mati? Murong Yu bergumam pada dirinya sendiri, niat membunuh yang ganas melintas di matanya. Murong Yu menggertakkan giginya dengan kebencian ketika dia memikirkan dua saudara laki-laki dan perempuan dari Murong Ling. Tidak ada persimpangan antara diriku dan kedua saudara kandung ini. Tetapi aku tidak tahu mengapa, saudara laki-laki dan perempuan ini selalu menyiksa diri mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, Murong Yu telah disiksa oleh dua orang Murong Ling dan Yang Abadi. Jika bukan karena kegigihan Murong Yu, dia menggertakkan giginya dan bertahan, takut bahwa mereka akan membunuhnya sejak lama. Cepat atau lambat, aku akan membunuh kalian berdua sendiri untuk membalas siksaan tidak manusiawi yang telah aku derita selama bertahun-tahun. Murong Yu menggertakkan giginya. Namun, tak lama kemudian, dia tersenyum pahit. Dia hanyalah seorang sampah, sampah yang tidak memiliki status dan tidak bisa berlatih seni bela diri. Murong Ling dan Murong Ling adalah para jenius dalam keluarga Murong Si. Mengapa dia harus membalas dendam? Balas dendam. Mata Murong Yu menunjukkan kebencian. Tidak, aku ditendang dari tebing, mengapa aku tidak mati? Mengapa kekuatan besarku mendorong tumpukan salju tadi? Apa dua arus panas di lenganku? Apakah itu kekuatan internal yang legendaris? Benarkah, aku ditendang dari tebing kali ini, sebuah berkah tersembunyi? Harta macam apa yang tidak sengaja aku makan? Memikirkan hal ini, mata Murong Yu bersinar dengan kegembiraan. Apa? Namun, tak lama kemudian, dia berteriak. Karena dia menemukan bahwa dia berada di platform ini dan tidak dapat mencapai dunia atau tanah. Bagaimana jika dia mengalami petualangan? Jika kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini, kamu akan selalu mati kelaparan. Alangkah baiknya jika aku seperti mereka yang membudidayakan makhluk abadi, mereka yang terbang menembus awan, memindahkan gunung dan memenuhi laut, dan meninggalkan tempat ini hanyalah masalah pikiran. Murong Yu tiba-tiba mendesah. Aus.com, yang disebut kultivator adalah kultivator di dunia kultivasi. Para kultivator ini sangat kuat. Dikatakan bahwa mereka dapat menginjak tanah, membawa gunung di pundak mereka, dan langit di atas kepala mereka. Mereka sangat kuat. Saya tidak tahu berapa miliar kali lebih kuat dari para pejuang duniawi ini. Jika saya tidak makan, saya akan mati kelaparan cepat atau lambat. Di musim dingin yang parah, ketika cuaca sangat dingin, cepat atau lambat saya akan mati karena kedinginan. Murong Yu duduk di atas batu yang menonjol di peron dan berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi sedih di wajahnya. Melihat dunia seputih salju, Murong Yu memeluk tangannya yang sudah dikondisikan. Namun, dia terkejut dengan pelukan seperti itu. Dia baru menyadari bahwa luka di tubuhnya tidak sakit. Dan, yang lebih penting, dia bahkan tidak merasakan dingin. Sudah berakhir, tubuhku pasti sudah terlempar keluar dari masalah. Aku merasa tidak enak dan kedinginan. Anehnya, aku tidak bisa merasa lapar lagi. Semua bekas luka di tubuhku sudah hilang. Murong Yu melompat berdiri, ekspresi terkejut. Sudah berakhir, apakah aku benar-benar mati? Ini adalah alam baka. Dikatakan bahwa hanya alam jiwa, yang tidak akan merasa dingin, panas, lapar. Murong Yu melompat ke atas panggung, merasa sedikit takut. Nak, berhenti melompat-lompat, kamu tidak mati. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Murong Yu. Siapa itu? Murong Yu terkejut, tetapi dia tidak hampir mati. Aku melihatnya menyala-nyala, ingin melihat pembicara. Tidak perlu melihat, kau tidak bisa melihatku. Apa kau ingin tahu siapa aku? Apa kau melihat tempat di mana kau berbaring sebelumnya? Apa kau melihat gulungan gambar di tanah? Suara itu berlanjut di Murong Yuer yang terdengar dari bank. Siapa kau? Tanya Murong Yu, berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Dalam prosesnya, dia benar-benar melihat gulungan gambar itu. Pergi dan ambil gulungan gambar itu, dan kemudian kau bisa melihatku. Suara itu melanjutkan. Kau tidak ingin menghasilkan uang dan membunuhmu. Aku tahu bahwa beberapa orang di dunia akan mengambil rumah,
tidakkah kau ingin mengambil rumah, kan? Pikiran Murong Yu tiba-tiba terlintas dalam pikiran ini sebelum secara tidak sengaja mendengarnya. Kata-kata, wah, jika aku tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati. Selain itu, jika aku ingin mengambil rumah, aku akan mengambil rumah itu sejak lama, dan aku harus menunggumu bangun. Hanya fisikmu, aku bahkan tidak ingin memberikannya padaku. Pria itu berkata tanpa ampun. Murong Yu tertawa seperti sedang merendahkan diri, ya, aku hanya sampah. Sambil berbicara, Murong Yu melangkah maju dan langsung mengambil gulungan gambar itu. Ini adalah gulungan gambar yang agak kekuningan dengan lukisan gunung, sungai, kota, dan sejenisnya. Murong Yu bahkan tidak melihat apa itu. Bahkan, dia juga tidak bisa memahaminya. Bagaimana aku bisa melihatmu? Tanya Murong Yu. Berkonsentrasilah, jelajahi gulungan gambar itu dalam pikiranmu, dan kemudian kamu bisa melihatku. Suara itu berkata. Murong Yu menggertakkan giginya tanpa ragu-ragu, berkonsentrasi pada gulungan gambar itu. Ledakan. Begitu roh Murong Yu menyentuh gulungan gambar itu, dia merasakan gaya tarik yang sangat besar langsung menyelimuti dirinya, dan kemudian pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan dia muncul di tempat yang aneh. Wah, bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan? Sebuah suara datang di depan Murong Yu. Dia melihat ke depan, tetapi melihat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun menatapnya dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu berbicara denganku? Murong Yu mengucapkan kalimat ini setelah melihat ke arah pihak lain untuk waktu yang lama. Pemuda itu terhuyung-huyung dan hampir tidak jatuh ke tanah, bukannya aku sedang berbicara denganmu. Apakah menurutmu itu hantu yang berbicara padamu? Siapa kau? Di mana tempat ini? Di mana aku? Apa yang terjadi? Murong Yu berbicara dengan sangat cepat, menanyakan semua pertanyaannya sekaligus. Ini adalah dunia dalam gulungan gambar, yang merupakan gambar yang baru saja kau lihat. Bagaimana denganku? Kau dapat memintaku untuk membuat Hetu Luoshu, yang merupakan apa yang kau sebut roh alat. Pemuda, juga kata Hetu Luoshu. Hetu Luoshu. Gulungan gambar ini ternyata adalah Hetu Luoshu, yang ternyata adalah buku aneh pertama di dunia yang diperebutkan Lu Feng dan Lin Yu. Usia. Setelah mendengar dua kata ini, mata Murong Yu menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Dia tahu roh alat itu. Hanya senjata ajaib para kultivator yang dapat memiliki senjata ajaib yang dapat muncul. Dan senjata ajaib atau senjata ajaib selama roh senjata muncul, maka itu adalah senjata ajaib yang kuat dan senjata ajaib dari mesin. Aus.com. Apakah kamu benar-benar roh alat? Jadi, apakah kamu memiliki teknik kultivator? Apakah ada obat ajaib yang dapat mengubah fisikku dan memungkinkanku untuk berlatih seni bela diri? Mata Murong Yu bersinar seperti bola meriam. Secara umum serangkaian kata. Siapa aku? Aku adalah Hetu Luoshu, buku paling menakjubkan di dunia. Apa yang bukan aku? Aku bahkan memberi tahu kamu bahwa ada banyak sekali obat ajaib di tempat ini. Hetu Luoshu berkata dengan bangga. Bisakah kamu memberiku beberapa? Aku juga ingin berlatih seni bela diri. Aku tidak ingin menjadi sia-sia. Murong Yu menatap Hetu Luoshu dengan penuh harap. Maaf, tidak. Hetu Luoshu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Murong Yu tiba-tiba kecewa, kamu terlalu pelit. Wah, bukannya aku pelit, tapi benda-benda itu terlalu canggih. Kalaupun diberikan padamu, kau tidak bisa mencernanya, kau akan meledak dan mati, dan jiwa akan mati, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Petik 2. Baiklah, sebagai roh alat yang kuat, bisakah kau membantuku meningkatkan fisikku? Aku belum bisa berlatih seni bela diri, itu sia-sia. Pada titik ini, Murong Yu berkata dengan ekspresi rendah. Meskipun ia telah menyandang gelar sampah selama lebih dari 10 tahun dan telah lama terbiasa dengan segala macam ejekan, ia hanyalah seorang remaja. Siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan yang kuat? Terlebih lagi, Murong Yu lah yang tidak memiliki status atau kedudukan. Ia ingin menjadi lebih kuat untuk mengubah takdirnya dengan lebih mendesak. Petik 2. Nak, bukankah kau sudah menemukan bahwa kau tidak takut dingin atau lapar sekarang, dan tubuhmu memiliki kekuatan yang kuat? Hetu melotot ke arah Murong Yu, dengan sedikit kebencian bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Murong Yu menggelengkan kepalanya dengan malu, aku baru saja akan menanyakan pertanyaan ini.
Tetapi apakah aku berharap untuk menyingkirkan tubuh yang boros ini? Kau bukan boros, tetapi tubuh surgawi yang kacau. Hetu berkata dengan keras, kata demi kata. Aku bukan boros. Mendengar kata-kata Hetu, Murong Yu segera menjadi bersemangat, dan tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Sepasang mata menunjukkan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Hanya saja, tiba-tiba, Murong Yu terdiam lagi, dan mendesah, lupakan saja, jangan hibur aku. Aku bahkan tidak bisa berlatih mentalitas seni bela diri yang paling dasar. Apa itu jika tidak boros? Melihat Murong Yu yang emosinya naik turun, Hetu, Qiling yang tidak tahu berapa banyak pikiran yang tersisa, juga punya ide untuk menghajarnya. Apa yang dikatakan Hetu memang benar. Murong Yu bukan hanya sampah, tetapi juga tubuh terkuat di dunia, tubuh surgawi yang kacau. Hanya saja Hetu mengatakan kebenaran, mendengarkan telinga Murong Yu, berubah menjadi kata-kata yang menghibur. Sejujurnya, Hetu sedikit marah. Tetapi bagaimana Hetu bisa memahami suasana hati Murong Yu? Belum lagi para kultivator abadi di alam kultivasi, bahkan di dinasti Daxia, bahkan seni bela diri yang paling umum, Murong Yu, tidak dapat dikultivasikan. Di dinasti Daxia, keluarga Murong adalah keluarga prajurit yang sangat kuat. Di keluarga Murong, bahkan para pelayan berpangkat rendah dan yang lainnya memiliki beberapa keterampilan bela diri, dan bahkan beberapa pelayan yang kuat telah mencapai surga ketiga atau bahkan surga keempat seni bela diri. Namun, sebagai anak jaminan keluarga Murong, Murong Yu tidak dapat berlatih sama sekali. Karena itu, di dunia seni bela diri ini, dia adalah sampah total. Di keluarga Murong, dia adalah anak jaminan keluarga Murong, tetapi dia tidak memiliki status. Bahkan para pelayan terendah pun memandang rendah dirinya. Selama bertahun-tahun, Murong Yu telah membawa kata, sampah, di punggungnya, dan hidup menjadi terlalu sulit. Dan selama bertahun-tahun, dia juga putus asa. Orang sepertiku, kemanapun dia pergi, dia adalah sampah, bahkan bukan pelayan biasa. Murong Yu tertawa seperti senyum meremehkan diri sendiri, dengan warna yang menyedihkan di wajahnya. Wah, sebelum kamu bertemu denganku, kamu mungkin adalah sampah yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Namun, sejak kamu bertemu denganku, kamu bukan lagi sampah. Tetapi tubuh surgawi yang kacau. Tubuh paling kuat antara langit dan bumi. Kamu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin berkultivasi? Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka yang memandang rendah dan menghinamu akan diinjak-injak? Jika kamu masih memandang rendah dirimu sendiri, maka, bahkan jika kamu adalah tubuh surgawi yang kacau, kamu juga sampah. Sampah yang tidak berguna. Hetu tiba-tiba mencibir. Murong Yu sangat marah, meskipun tubuhku adalah sampah. Tetapi aku selalu memiliki hati untuk menjadi lebih kuat. Kamu dapat menghina tubuhku, tetapi kamu tidak dapat menghina harga diriku. Kamu masih punya harga diri. Hetu mencibir, apa yang aku katakan sebelumnya adalah kebenaran. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menurunkanmu sekarang. Kamu kembali ke rumah Murong dan terus menjadi sampahmu. Murong Yu tidak berbicara, tetapi menatap Hetu dengan ekspresi dingin, kamu tidak boleh berbohong padaku dan membuatku bahagia. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak membantu, aku akan melawanmu sampai mati. Aus.com Hetu mencibir, mengapa aku harus berbohong padamu? Kamu belum memenuhi syarat. Murong Yu terdiam. Setelah merenung lama, aku mencoba memilah-milah apa yang terjadi kemarin dan hari ini. Setelah aku tenang, aku menatap Hetu. Aku ingin berlatih, aku ingin menjadi lebih kuat. Tapi aku tidak punya apa-apa sekarang. Karena kau adalah roh alat legendaris, teknik hebat apa yang harus kau berikan padaku? Murong Yu menatap Hetu dan berkata dengan wajah tenang. Ya, kebetulan aku punya latihan yang cocok untuk kebugaran fisikmu. Hetu berkata dengan acuh tak acuh. Namun, aku masih belum mengerti banyak hal. Apa itu benda angkasa yang kacau? Apa ini Hetu Luoshu? Bisakah kau memberitahuku lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi? Ternyata kau juga tertarik untuk mengetahuinya. Kupikir kau selalu terjerat dengan dirimu sendiri. Hetu tertawa, dan segera mengatakan semua yang bisa diketahui Murong Yu. Ternyata Murong Yu ditendang dari tebing oleh Murong Ling. Jatuh di peron, kebetulan mengenai Hetu Luoshu.
Darah yang tersisa dari tubuh Murongyu kebetulan mengalir ke He Tu Luosu. Murongyu dan He Tu Luosu baru saja dengan bingung mengenali tuan mereka. Justru karena inilah He Tu Luosu telah mengaktifkan fungsi kepala rumah tangga untuk mengobati luka-luka Murongyu. Bahkan secara langsung mengubah fisik Murongyu. Selama proses ini, He Tu Luosu terkejut menemukan bahwa fisik Murongyu tidak hanya sia-sia, tetapi juga fisik terkuat antara langit dan bumi, benda langit yang kacau. Ada berbagai macam fisik antara langit dan bumi, seperti tubuh emas abadi, tubuh dewa perang, tubuh yang murni dan sebagainya. Dan fisik Murongyu disebut sebagai fisik terkuat, bukan salah satunya. Selain itu, yang tidak diketahui Murongyu adalah bahwa selain menjadi yang terkuat, fisiknya memiliki keunikan. Fisik lainnya, seperti tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dapat muncul dalam beberapa saat secara bersamaan antara langit dan bumi. Namun, hanya satu benda langit yang kacau yang dapat muncul. Misalnya, Murongyu adalah benda langit yang kacau. Selama dia masih ada, hanya ada satu benda langit yang kacau di dunia. Jika ada benda langit yang kacau kedua, itu berarti Murongyu telah meninggal. Dia secara tidak sengaja mengenali Master dengan Murongyu, seorang manusia yang tidak memiliki kekuatan, dan He Tu sangat kesal. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Murongyu ternyata adalah benda langit kacau konstitusional pertama di dunia, He Tu menjadi gembira dan gembira. He Tu percaya bahwa selama dia berlatih, Murongyu akan cepat bangkit. Justru karena inilah He Tu sangat sabar dengan Murongyu, dan bahkan membiarkan Murongyu masuk ke dalam gulungan gambar. Kalau tidak, jika Murongyu benar-benar sia-sia, bahkan jika dia mengenali sang guru, He Tu tidak bisa membunuh Murongyu secara langsung, dia juga punya berbagai cara untuk membuat Murongyu mati. He Tu berkata banyak, dan butuh waktu lama untuk mengatakan yang paling mendasar. Dan butuh waktu setengah hari bagi Murongyu untuk mencerna hal-hal ini. He Tu Luosu adalah buku aneh pertama antara langit dan bumi. Buku itu memiliki ruangnya sendiri, dengan senjata sihir yang tak ada habisnya, senjata sihir, latihan, dan bahkan setiap sumber daya. Tentu saja, itu tergantung padamu apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber daya ini. Kemampuanku sendiri, aku tidak bisa memberimu isinya secara langsung. Itu terlalu jauh, bukan yang bisa kubayangkan sekarang. Aku hanya ingin menjadi lebih besar sekarang. He Tu, apakah kamu punya latihan yang cocok untukku? Seperti yang dikatakan Murongyu, pil dewa, tentara dewa, itu terlalu jauh darinya. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa dia dan He Tu Luo telah mengenali sang guru. Maka, seluruh He Tu Luosu adalah miliknya. Selama dia kuat, bukankah isi di dalamnya akan membiarkannya menyia-nyiakannya? Namun, premisnya adalah dia bisa berlatih. Tubuh surgawi yang kacau adalah tubuh nomor satu di antara langit dan bumi, dan mustahil untuk berlatih latihan normal sama sekali. Mendengar kata-kata He Tu, Murongyu menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya. Namun, kebetulan saja aku punya metode latihan yang kuat di sini yang disebut catatan tubuh surgawi yang kacau, metode latihan yang dirancang khusus untukmu. He Tu berkata sambil tersenyum. Bagus, berikan padaku dengan cepat. Murongyu menjadi bersemangat, dia benar-benar terlalu bersemangat. Setelah menunggu lebih dari 10 tahun, dia, yang selama ini disebut sampah, akhirnya bisa berkultivasi. Kegembiraan seperti ini tidak dapat dialami oleh orang lain. He Tu tidak ragu-ragu, sebuah kepingan giok muncul di antara tangannya, dan dia menyerahkan kepingan giok itu kepada Murongyu, masukkan rohnya dan kamu bisa melihatnya. Murongyu mengambil slip giok itu, dan Yian mencelupkan roh ke dalamnya. Aus.com ledakan. Pada saat ini, Murongyu merasa bahwa dia tiba-tiba muncul di suatu tempat di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Ketika dia mendongak, dia melihat paragraf teks mengambang di kehampaan di depannya. Ketika Murongyu menyentuh kata-kata itu berubah menjadi aliran cahaya, dan sebelum Murongyu bereaksi, mereka langsung tenggelam dalam dirinya. Pada saat yang sama, Murongyu merasa bahwa ada memori tambahan dalam ingatannya itu adalah catatan tubuh surgawi yang kacau. Namun, Murongyu hanya bisa melihat metode kultivasi surga pertama. Dia tahu latihan-latihan selanjutnya, karena keterbatasan kekuatannya, dia tidak dapat melihatnya untuk sementara. Boom!
Tepat setelah catatan tubuh surgawi kekacauan dibacakan oleh Murong Yu, kepingan giok yang dipegang oleh Murong Yu pecah berkeping-keping. Sejauh ini, hanya Murong Yu yang memiliki teknik ini di dunia. Hanya saja, bahkan dengan latihan yang cocok, Murong Yu tidak akan dapat berlatih. Harus dipahami bahwa dia tidak dapat berkultivasi sama sekali sebelumnya, jadi dia tidak memiliki pengalaman dalam kultivasi. Namun, untungnya ada Hetu. Meskipun dia hanya roh alat, dan masih yang rusak, gurunya sebelumnya adalah eksistensi yang sangat kuat. Hetu telah berada di sisinya, seberapa kaya pengalamannya. Selain itu, Hetu sendiri juga seorang pria yang kuat, dengan pengalaman latihan yang sangat kaya. Di waktu berikutnya, Hetu mulai mengajari Murong Yu untuk berlatih. Dalam proses ini, Murong Yu juga secara bertahap memahami segala sesuatu di dunia ini. Sebuah portal baru dan besar perlahan terbuka di depan Murong Yu, dan dunia baru secara bertahap muncul di depan Murong Yu. Murong Yu tahu bahwa sejak dia ditendang dari tebing oleh Murong Ling, nasibnya telah berubah. Mengenai seberapa jauh dia bisa melangkah di jalan ini, semuanya tergantung pada usahanya sendiri. Murong Ling, rumah Murong, aku akan kembali, Murong Yu. Apa yang kau berutang padaku, aku akan mengambilnya kembali darimu 100 kali lipat. Bukankah kalian semua di atasmu? Aku ini sampah, tetapi aku ingin menginjak kalian semua selanjutnya. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, dan pikiran-pikiran melintas di benaknya. Kemudian dia dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Melihat Murong Yu dengan tenang dan berlatih dengan serius. Wajah Hetu yang tidak jauh menunjukkan ekspresi tegas, "Tuan, jangan khawatir, aku telah menemukan Tuan Muda. Aku pasti akan melatih Tuan Muda, membantumu membalas dendam, dan mengambil mantan musuhmu. Bunuh semuanya, tidak ada yang tersisa." Dunia buku Hetu Luo. Hetu Luo Shu adalah buku aneh pertama antara langit dan bumi. Buku ini berisi dunia yang hampir identik dengan dunia luar, dengan gunung dan sungai, dan bahkan lautan. Bahkan ada berbagai jenis tanaman, yang pada dasarnya sama dengan dunia luar. Di depan puluhan ribu kilogram batu besar, bocah yang agak kurus itu menatap batu besar di depan dengan ekspresi serius. "Minum." Tiba-tiba, pemuda itu berteriak keras dan meninju dengan cepat. Ledakan. Tepat saat dia menyerang dengan pukulan, napas yang kuat meletus darinya. Pada saat ini, dua naga hantu dengan gigi dan cakar muncul di atas kepalanya. Diiringi dengan pukulan bocah itu, kedua naga di atas kepalanya mengeluarkan raungan, dan kemudian dengan cepat terjerat dan bergabung bersama, membentuk arus udara yang kuat, dengan keras menghantam batu besar yang tidak jauh. Ledakan. Setelah suara keras itu, gunung-gunung berguncang, kerikil beterbangan, dan debu beterbangan. Ketika debu jatuh, batu besar yang berdiri di tanah sebelumnya telah menghilang. Sebaliknya, itu adalah sepotong puing. Bongkahan batu seberat puluhan ribu kilogram ini langsung dipatahkan oleh bocah itu dengan satu pukulan. Kekuatan kedua naga itu hampir tidak cukup. Pada saat ini, seorang pemuda muncul dari belakang dan berkata dengan ringan. Murong Yu berbalik dan menatap pemuda itu, dengan ekspresi gembira di wajahnya, "Hetu, aku berhasil. Akhirnya aku bisa berlatih, dan aku telah mengembangkan kekuatan dua naga." Itu hanya kekuatan dua naga, dan itu masih naga banjir tingkat terendah. Melihatmu tidak menjanjikan, jika kamu mengembangkan kekuatan naga langit, bukankah kamu akan sangat bersemangat untuk mati? Hetu berkata dengan pukulan menghina. Murong Yu hanya tersenyum dan tidak peduli. Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Murong Yu. Sampah yang tidak pernah bisa diolah telah mencapai kekuatan dua naga dalam satu gerakan. Ini tidak hanya bersemangat oleh kekuatan dua naga, tetapi yang terpenting adalah berubah dari sampah menjadi seorang pejuang. Kekuatan dua naga, aku seharusnya telah mencapai level lusa, kan? Murong Yu menatap Hetu dan berkata, meskipun Murong Yu dulunya adalah seorang yang tidak berguna yang tidak bisa berlatih seni bela diri, bagaimanapun juga dia tumbuh di keluarga Murong, dan dia cukup jelas tentang klasifikasi dunia ini. Aus.com. Setelah lusa, hanya ada satu naga banjir. Anda dapat mengolah kekuatan kedua naga itu saat Anda berada di alam surga ganda. Berbicara tentang Jiaolong, atau Jiaolong, ini bukanlah naga sungguhan. Itu adalah sejenis naga hantu yang dibentuk oleh alam prajurit dan kekuatan-kekuatan.
Semakin maju jenis naga, semakin banyak jumlahnya, semakin kuat kekuatan orang ini. Sama seperti seniman bela diri di dunia ini, mereka hanya dapat mengolah kekuatan naga di alam yang diperoleh. Bahkan di puncak 9 surga di Lusa, orang kuat yang melawan langit dapat mencapai kekuatan 99 naga banjir. Kekuatannya sangat kuat, kekuatan 99 naga bahkan dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Dan ada alam bawaan di atas langit yang diperoleh. Kriteria penting untuk memasuki alam bawaan adalah mengolah kekuatan Kuilong. Kuilong adalah spesies naga yang lebih maju daripada Jiaolong. Pembangkit tenaga bawaan dengan kekuatan Kuilong dapat membunuh pembangkit tenaga puncak yang diperoleh dengan 99 naga dengan satu pukulan. Ini adalah celah kekuatan. Murong Yu sekarang meledak dengan pukulan, dan dua naga hantu muncul. Secara umum, dia telah mencapai alam dua surga yang diperoleh. Harus dipahami bahwa dia baru berkultivasi selama 2 hari. Jika kecepatan latihan seperti ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan keluarga Murong dan bahkan seluruh dinasti Daxia. Melihat Murong Yu dengan ekspresi gembira, He Tu benar-benar tidak ingin memukulnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya. Saya melihat bahwa dia menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, mendesah tak berdaya, dan berkata, "Kamu terlalu optimis. Meskipun kamu adalah benda langit yang kacau dan memiliki kekuatan dua naga, kamu baru berkultivasi selama sehari. Paling-paling, kamu hanya melihat pengantar." Mendengar itu, Murong Yu hanya tersenyum. Bahkan jika itu baru saja dimulai. Begitu saya mulai, saya sudah memiliki kekuatan dua naga dan kekuatan hari kedua demi hari. Bagaimana jika dia mencapai ranah dua surga yang diperoleh? Berapa banyak kekuatan naga yang dia miliki? 4. Masih 5. Sekarang hati Murong Yu penuh dengan keyakinan. Dia tahu bahwa selama dia terus berlatih, suatu hari dia akan membuat blockbuster, dan dia akan menginjak-injak semua orang yang memandang rendah dia, menertawakannya, dan menghinanya. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa berlatih sebelumnya. Tubuh surgawi yang kacau, yang merupakan konstitusi pertama antara langit dan bumi, tidak mampu mempraktikkan teknik lain. Sebaliknya, tidak peduli latihan apa yang Anda latih, itu akan memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Alasan mengapa Murong Yu menjadi sampah yang tidak dapat dikultivasikan hanya karena meridiannya sangat tersumbat. Setelah ditendang dari tebing oleh Murong Ling hari itu, dia secara tidak sengaja mengaku dengan He Tu Luoshu. He Tu Luoshu menemukan fisiknya saat itu. Segera, sementara He Tu Luoshu memperbaiki luka Murong Yu, dia juga memilah meridiannya. Justru karena itulah, Murong Yu hanya berkultivasi selama sehari, sebelum ia memasuki alam yang diperoleh, dan bahkan mencapai kekuatan dua naga.